Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sepengalaman kami dalam nanam cabai, ada satu benih yang ternyata bisa konsisten pertumbuhannya bagus dan dapat menghasilkan panen yang maksimal. Dan seperti yang dilihat di samping saya ini ya sahabat tani. Nah, cabai ini ya sahabat tani menggunakan varietas namanya adalah Absolute 69 seperti ini. Nah, kayak gini benihnya ya sahabat tani. Dan kami nanam benih ini bukan cuma sekali, tapi sudah beberapa kali dan hasilnya tetap konsisten mantap ya sahabat tani. Dan buat yang kepikiran nanam juga, simak dulu ya sahabat tani dan juga dengarkan, karena kami mau sharing bagaimana pengalaman kami membudidayakan benih cabai ini dan juga apa saja keunggulan-keunggulannya. Maka mari videonya kita mulai setelah intro yang satu ini. Bam! Sahabat tani, faktor nomor satu yang dapat mempengaruhi keberhasilan kita dalam proses budidaya usaha tani ternyata bukanlah pemupukan, bukan juga penanganan hama penyakit, tetapi ternyata faktor tersebut adalah pemilihan benih yang tepat. Karena setiap benih ternyata memiliki karakter dan juga cara tumbuhnya sendiri-sendiri. Nah, ini ya sahabat tani adalah benih cabai dengan merek Absolute 69, dan benih ini adalah benih dari MMT Seed dengan keunggulan yaitu memiliki ketahanan terhadap virus, terutama virus Gemini ya sahabat tani, yang sering banget jadi masalah utama bagi petani cabai. Di mana tanaman cabai itu kalau sudah terserang virus, selain bakalan jadi kuning dan juga keriting ya sahabat tani pada bagian daunnya, pertumbuhan tanamannya juga bakalan terganggu dan juga terhambat. Dan pasti itu bakalan jadi masalah luar biasa bagi kita semua. Dan sadar nggak kita, kebanyakannya buat melakukan antisipasi, maka akhirnya kita lakukan rutin ya sahabat tani pengaplikasian insektisida buat melakukan pengendalian hama pembawa virus tersebut, yang pada akhirnya sering saya istilahkan ya sahabat tani belum menghasilkan uang, udah keluar uang duluan ya nggak sahabat tani. Maka artinya dengan kita tanam benih yang memiliki ketahanan terhadap masalah utama tanaman budidaya, maka kita bakalan terhindarkan ya sahabat tani dari biaya-biaya yang seharusnya masih bisa kita alihkan pada keperluan-keperluan lainnya. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana pengalaman kami nanam benih ini dan apa aja keunggulan-keunggulannya, nah saya mau jelaskan dulu ya sahabat tani, ternyata ada 3 tingkatan ketahanan tanaman terhadap suatu organisme pengganggu tanaman, baik itu hama maupun penyakit ya sahabat tani. Di mana ketahanan pertama yaitu namanya adalah tidak tahan. Artinya ketika suatu organisme pengganggu tanaman, baik itu hama maupun penyakit, yang kemudian membawa masalah bagi tanaman budidaya kita, maka tanaman kita itu bakalan jadi terdampak. Di mana ya sahabat tani bisa aja ditandai dengan daunnya mengalami perubahan warna atau pertumbuhan jadi terganggu ya sahabat tani, sampai dengan kematian pada tanaman budidaya. Maka saran saya ya sahabat tani, benar-benar hindari membeli benih dengan ketahanan yang rendah terhadap OPT tersebut. Dan cirinya ya sahabat tani, biasanya pada kemasannya tidak tercantum keterangan terkait dengan ketahanannya. Nah, kemudian ya sahabat tani, tingkatan yang nomor 2 namanya adalah toleran. Di mana toleran ini ya sahabat tani, tanaman kita ketika terserang OPT atau organisme pengganggu tanaman, baik itu hama maupun penyakit, mungkin terdampak ya sahabat tani, tetapi tetap bisa menghasilkan panen untuk kita semua. Nah, cuma perlu diingat baik-baik, kata toleran ini sebenarnya sering banget kita istilahkan dengan istilah toleransi. Di mana ya sahabat tani, yang namanya toleransi di sini berarti masih ada batasan-batasan yang kita anggap belum jadi sebuah permasalahan ketika hal itu terjadi. Misalnya ya sahabat tani, orang bakar sampah samping rumah kita. Kalau sebentar dan dilakukan sedikit demi sedikit mungkin nggak jadi masalah ya sahabat tani, dan nggak bakalan bikin kita sebagai tetangga jadi susah bernafas ya nggak sahabat tani. Tetapi bayangin coba kalau bakarnya langsung banyak, kemudian asapnya kemana-mana, dan parahnya lagi bakarnya lama gitu ya sahabat tani, ya akhirnya di luar dari batas toleransi kita ya nggak. Nah, begitu juga sama benih loh ya sahabat tani, di mana yang namanya toleran ketika terjadi serangan dalam jumlah yang wajar pada suatu tanaman, maka tanaman tersebut mungkin
mungkin akan terdampak ya sahabat tani, tetapi nggak bakal terlalu signifikan mempengaruhi pada hasil panen nantinya. Tetapi nah ini ya sahabat tani yang bakalan jadi masalah besar, yaitu ketika serangan tersebut terjadi besar-besaran, istilahnya demo gitu ya sahabat tani. Mau berapapun penjaga taruh di sana tetap jebol ya nggak sahabat tani. Sedangkan level yang ketiga ya sahabat tani, nah ini yang paling superior ya sahabat tani, namanya adalah tahan. Artinya biar terjadi serangan bagaimanapun juga maka tanaman kita nggak bakalan terdampak karena dia memang tahan ya sahabat tani. Artinya dengan kita menggunakan benih yang memiliki ketahanan terhadap masalah utama tanaman budidaya, maka kita jadi terhindar dari berbagai resiko serta dapat meminimalkan biaya-biaya dalam proses berusaha tani. Dan kenapa penggunaan benih yang memiliki ketahanan ini penting ya sahabat tani? Karena saya yakin di daerah masing-masing pasti sudah banyak banget pembudidaya tanaman cabai termasuk di sini ya sahabat tani. Ada yang sudah menerapkan penggunaan pestisida yang tepat sesuai dengan rekomendasi, kemudian melakukan perolingan dan juga pergiliran sesuai dengan anjurannya. Tetapi ada juga yang semua hati ya sahabat tani. Nah ini ya sahabat tani yang bakalan bikin OPT berkembang luar biasa gitu kan. Dan pada akhirnya bikin areal tersebut menjadi namanya endemik ya sahabat tani. Atau istilahnya tiap kita nanam kena terus loh ya sahabat tani. Maka kalau sudah begini maka solusi yang paling ampuhnya adalah dengan kita menanam benih yang memiliki ketahanan yang baik ya sahabat tani. Istilahnya adalah absolut ya enggak sahabat tani, supaya menghindarkan resiko kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga terjadi efisiensi pada pembiayaan dan pada akhirnya bakalan lebih mempermudah kita dalam proses berusaha tani. Nah selanjutnya ya sahabat tani, benih absolut ini menurut spesifikasinya dia ya sahabat tani merupakan cabai rawit yang memiliki potensi produksinya yang tinggi. Kemudian bentuk buahnya memanjang dengan berat 2,88 sampai dengan 3,24 gram. Kemudian berat buah pertanamannya 0,64 sampai dengan 0,73 kg. Kemudian potensi hasil 12,39 sampai dengan 14,32 ton per hektar. Kemudian tebal kulit buah 1,10 sampai dengan 1,14 mm. Kemudian rasa buahnya pedas, dia juga dapat beradaptasi di dataran rendah dan dapat ya sahabat tani dipanen pada usia 85 sampai dengan 89 hari setelah tanam. Dan dari pengalaman kami ya sahabat tani membudidayakan benih cabai absolut ini, karakter buahnya turun ya sahabat tani semacam menggantung. Dan cabai tipe seperti ini ya sahabat tani kalau dilihat dari jauh beneran nggak kelihatan buahnya ya sahabat tani, tapi pas dideketin nah baru bener-bener kelihatan buahnya. Kemudian batangnya juga besar loh ya sahabat tani dan beneran gede. Dan sepengalaman kami membudidayakannya, maka dia ini benar-benar tahan terhadap virus. Dimana pengalaman kami ya sahabat tani, orang yang nanam dengan benih standar kemudian ternyata kena virus, tapi di sini tidak terdampak ya sahabat tani. Artinya ya sahabat tani ketahanannya terhadap virus benar-benar absolut atau juara ya sahabat tani. Dan untuk hasil panennya udah nggak diraguin lagi ya sahabat tani. Makanya kami pakai benih ini sampai berkali-kali karena memang baik secara kualitas maupun kuantitas dia beneran mantap dan absolut ya sahabat tani. Tetapi nah ada tapinya ya sahabat tani, karena tanamannya besar-besar maka ini ya sahabat tani yang perlu benar-benar kita perhatikan, yaitu apa? Jarak tanam ya sahabat tani. Dimana kalau yang biasanya petani kan nanam dengan jarak tanam 50 cm ya sahabat tani. Tetapi untuk benih ini ya sahabat tani sepengalaman kami harus lebih diperjauh lagi. Dan lagi ya sahabat tani kalau lebar bedengannya kayak kami ini cuman lebar 1 meter aja, maka mending tanamnya itu satu baris di tengah aja. Kenapa? Karena pengalaman kami ya sahabat tani waktu pertama kali bawa benih ini ya sahabat tani dan kami belum paham banget karakternya gitu kan, maka jarak tanam yang kami pakai adalah 50 cm kali 2 baris ya sahabat tani. Dan ternyata setelah besar ranting sama daunnya saling berdempetan ya sahabat tani, dan akarnya juga sama gitu kan, sehingga ketika ada tanaman yang terserang penyakit terutama saat fase generatif, maka penularannya bakalan jadi lebih cepat antar tanamannya juga. Maka dari pengalaman tersebut ya sahabat tani, untuk lahan di sini dengan lebar cuma 1 meter aja, maka kami memutuskan untuk penanamannya cukup satu baris aja dengan jarak tanam yaitu 50 cm. Tetapi
Tapi kalau Anda punya bedengan dengan lebar 1,2 meter, maka bisa aja tanam 2 ya sahabat tani dengan jarak tanam antara 60 sampai dengan 70 cm. Dan saran kami jangan tanam gandeng ya sahabat tani, tapi polanya zigzag gitu kan, atau segitiga ya sahabat tani, sehingga masih ada cukup ruang buat tanamannya agar tidak saling berdempetan satu sama lainnya. Nah, lalu sampai di sini buat yang bertanya, kami nyemai sendiri atau gimana ya nggak sahabat tani? Nah, maka kami nyemai sendiri gitu kan. Dan media tanam persemaian yang bisa kami pakai itu kombinasi 3 bahan, yaitu pertama namanya adalah arang sekam aktif. Dan arang sekam aktif ini tujuannya buat melakukan penyimpanan air. Kemudian bahan kedua adalah pupuk kandang atau kompos atau serasah dedaunan bagian bawah yang sudah mengalami pelapukan. Dan bahan ketiganya adalah tanah, dan rumus perbandingannya adalah 2-1-1 ya sahabat tani. Maka silakan ya sahabat tani, kombinasinya ini masukkan dalam wadah persemaian, bisa pakai polybag boleh atau pakai potra juga nggak jadi masalah ya sahabat tani. Lalu taruh benihnya pada bagian atasnya, maka udah ya sahabat tani. Dan buat Anda yang kepengen tahu lebih detail bagaimana cara kami membuat media tanam persemaian ini, maka silakan lo ya sahabat tani, detailnya langsung aja tonton pada video yang ini, oke? Nah, jadi seperti itu tadi ya sahabat tani penjelasan seputar benih Absolut 69 ini. Dan buat yang bertanya di mana belinya, maka bisa dicari ya sahabat tani di toko-toko pertanian di tempat Anda. Dan buat Anda yang mau beli online, maka silahkan ya sahabat tani, link pembeliannya saya taruhkan juga pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Terima kasih ya sahabat tani, kita ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya Rizila Ansar, saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.